Selamat pagi saudara-saudari sekalian. 弟兄姐妹们，早安！ Saudara, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun 2020 dan kita sudah mengikuti ibadah online selama kurang lebih 9 bulan. 弟兄姐妹们，不知不觉几乎快结束了2020年，我们在网上的敬拜大约已经9个月了。 Saya pribadi bersyukur sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan, bisa melayani dan beribadah bersama dengan saudara secara online. Sebuah anugerah yang masih Tuhan nyatakan untuk kita bisa memuji dan dikuatkan melalui khotbah setiap minggu yang disampaikan melalui ibadah online. 我个人感谢，直到今天我仍然健康，能侍奉和弟兄姐妹一起在网上的敬拜。 Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. 我们预备我们的心，我们要敬拜神。 Hari ini kita memasuki Advent yang ketiga dan kita akan menyalakan lilin Advent yang berwarna merah muda yang akan diwakili oleh Pendeta Pang Saubun. 今天我们进入第3个来临，我们要点上第3的蜡烛，粉红色的，由彭牧师来带领。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Alangkah sukacitanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian sekalipun secara online. 虽然我们是透过网上可以与弟兄姐妹们见面，是何等喜乐的事情。 Hari ini adalah minggu kedua dalam bulan Desember dan kita masuki Advent yang ketiga. 今天是12月的第2个主日，我们进入降临期的第3个主日。 Sebentar saya akan menyalakan lilin yang berwarna pink atau merah muda. 到后我要点燃紫色的蜡烛，或者浅红色的蜡烛。 Lilin ini adalah lambang sukacita yang besar. 这个蜡烛代表非常的喜乐， Dan juga disebut sebagai lilin para gembala. 常被称为众牧羊人之主。 Para malaikat mewartakan berita sukacita besar kepada para gembala. 众天使报给众牧羊人大喜的信息。 Bahwa Yesus datang ke dalam dunia juga buat orang-orang yang sederhana. 耶稣来到世上，也给一些平凡的人报喜。 Yang pada umumnya mereka tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang lain. 他们都在不被重视，在许多的人前。 Dan lilin ketiga ini nanti sebentar saya akan menyalakan yang berwarna merah jambu. 稍后所要点燃的蜡烛呢，是浅红色的蜡烛， Yang melambangkan sukacita yang besar 代表极大的喜乐， akan lahirnya Kristus Sang Juru Selamat kita. 就是基督救赎主的来临。 Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya kami bisa memasuki minggu yang kedua di bulan 12. Karena ini kasih karunia daripada Tuhan yang sudah memimpin bahkan menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bisa memasuki Advent yang ketiga dan juga lilin warna pink sudah dinyalakan yang melambangkan sukacita yang besar karena datangnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Hari ini kami memperingatinya. Alangkah sukacitanya ya Tuhan, karena kami juga sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terus menyerahkan setiap diri kami, biar sukacita ini dibagikan kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, sehingga mereka juga bisa menikmati keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Sebentar ibadah akan dimulai, Engkau pimpin, Engkau sertai anak-anak Tuhan yang melayani, rapi pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga Engkau saja yang dipuaskan, Engkau saja yang disenangkan. Kami diberkati dengan firman-Mu. Berikan hikmat, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, agar kami dimampukan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami, sukacita kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara dengan bangkit berdiri dan dengarlah panggilan beribadah ini. 弟兄姐妹起立，我们来听呼召的敬拜。 Yesaya 25 ayat yang pertama.
Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. 耶和华，你是我的神，我要尊崇你，我要称颂你的名，因为你以忠心诚实度过了奇妙的事，就成了古时的所定。 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 历代之上16章29节，要把耶和华的名应得荣耀归于他，拿着礼物到他面前来，要以圣洁的装饰敬拜耶和华。 Kita naikkan pujian, Bapa Kau setia. Kau
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姐妹们，请坐。 Saudara, mari saat ini kita kembali mengambil waktu berdoa sama Tuhan. Mari kita mau akui setiap dosa kita. Di saat ini mungkin kita lebih banyak bersungut-sungut sama Tuhan dan kita tidak percaya atas setiap pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau minta ampun sama Tuhan. 弟兄姐妹，我们用一点的时间向上帝祷告，认罪。也许我们会抱怨上帝，不相信任何神圣的领导，在我们的生命中，我们要悔改。 Dan saudara, marilah kita kembali kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup kita sampai saat ini. Dan hidup dengan apa yang kita miliki, yaitu Tuhan yang adalah Bapa dan Juru Selamat kita, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. 来吧，我们回到神面前，回到这一位知道如今祝福我们的神，以及阔处拯救了我们脱离凶恶的生命，就是我们的主耶稣基督。 Dialah Yesus Tuhan yang penuh kasih. Dia memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. 他就是满有慈爱的耶稣，他的牺牲了自己生命来拯救我们。耶稣和平的君， Yesus Raja Damai. Yesus. Oh主耶稣，你却是和平之主，你从天上降下来拯救全人类。 主耶稣，你是慈爱的上帝，你是生命的生命，来救赎我的罪。你是上帝配得颂赞，你是上帝。 敬拜，一切荣耀归给你，在神的圣宝座上，一切荣耀归给你，在这高神宝座上。Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku. Turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Dosaku, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini, ketika kami datang menghadapi undangan untuk menghadap hadirat Tuhan, kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali dalam pergumulan kami memilih untuk melakukan kehendak kami sendiri. Dan juga Tuhan, pada hari-hari ini ketika kami sama-sama memperingati Advent ya Tuhan, biarlah Tuhan terus telik hati kami, Tuhan lihat hati kami, Tuhan lihat pikiran kami, Tuhan koreksi jalan hidup kami, Tuhan lihat, supaya kami boleh datang kepada Tuhan dan mengaku. Saat ini kami datang mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, semuanya terbuka dan kami mau jujur di hadapan-Mu. Maka ya Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami, setiap dosa kami ya Tuhan, yang kami lakukan melawan Engkau, melawan firman-Mu, dan juga menyakiti hati sesama kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan yang terus memimpin kami, menguduskan kami, terus membentuk kami Tuhan. Membentuk kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, dengan hati ucapan syukur dan saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah ini. 请弟兄姐妹起立，我们一起来听恩典喜信。 Dalam Efesius 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 以弗所书第1章第7节到第8节，我们借着爱子的血蒙救赎，过犯的救赦免，已是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明、充足赐给我们的。 Biarlah hati kita seperti pemazmur dalam Mazmur 94 yang keempat berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. 诗篇98篇第4章，全地都要向耶和华呼唤，要发声呼唱，要歌颂。 Mari dengan hati yang penuh sukacita kita naikkan pujian dunia gemar dan soraklah. 来，我们一起唱。 不是我的救主下降，他的爱皆大尽完，为耶稣千军飞马，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱。 Dunia gemar dan soraklah, Rajawi lahirlah. Dunia gemar dan soraklah, Rajawi lahirlah. Segala malam dan malamnya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. 不是我的
是万方，民众都大歌唱。我也和高山生命也像一个声嘹亮，像一个声嘹亮，像一个声嘹亮，像一个声嘹亮。 Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, dan nyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya. Jemaat silakan untuk duduk kembali. 弟兄姐妹们，请坐。 Sebelum sama-sama kita mau mendengarkan khotbah, mari kita mau persiapkan hati dan minta Tuhan yang memberikan kita kekuatan melalui firman Tuhan. Hanya dalam Tuhan kita bisa berjalan. 在我们还没听到之前，我们预备心，求主给我们力量。通过神的话，只有在上帝里，我们才能走在这位道路上。 Tuhan tidak akan pernah meninggalkan apapun keadaan kita. Dia Tuhan yang punya kuasa untuk memberi kita keselamatan dan kekuatan. 上帝永远不会离开我们，他是给我们能力，也给我们救赎和力量的上帝。 Kita naikkan pujian ini, kekuatan di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pada hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, kita masuk di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami, tenangkan hati pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau juga layakkan, Engkau mampukan kuasai hamba-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah lihatlah Allahmu akan datang. Yang terambil di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Temanya adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Ayat yang pertama. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membahas dari pasal 35 ayat 1 sampai 6 dalam Yesaya ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui latar belakang daripada penulisan bagian firman Tuhan ini. Ya, ada dua hal yang kita akan bahas tentang latar belakang dari bagian ini. Yang pertama adalah keadaan umat Allah pada waktu itu. Ya, yang pertama adalah keadaan umat Allah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi menjadi dua. Ya, di zaman Yesaya pada waktu itu sudah terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang ibu kotanya adalah Samaria, dan yang kedua adalah kerajaan selatan yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, kerajaan utara itu ada 10 suku, kemudian yang kerajaan selatan itu 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin ya. Nah, keadaan umat Allah pada waktu itu sudah terpecah ya. Kemudian keduanya adalah mereka pada waktu itu dua kerajaan itu mereka mengalami satu ancaman serangan daripada bangsa Asyur waktu itu. Bangsa Asyur merupakan satu bangsa yang cukup kuat, dia punya persenjataan, dia punya kereta kuda, dia punya tentara yang kuat ya. Jadi Israel maupun Yehuda pada waktu itu tidak mampu untuk melawan mereka, bangsa Asyur ini ya, karena begitu kuat dan keadaan mereka waktu itu begitu terancam ya untuk diserang dan dikuasai. Nah, itu yang mereka hadapi pada waktu itu. Ya, kemudian kita melihat bahwa sebenarnya masalah yang paling besar yang mereka hadapi bukan hanya ancaman dari bangsa Asyur, tetapi masalah yang terbesar adalah dosa mereka. Ya, karena pada waktu itu mereka telah meninggalkan Allah, baik itu kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Ya, mereka telah meninggalkan Allah. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka melakukan kebejatan-kebejatan, dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Mereka juga menjadi orang-orang yang menindas yang lemah gitu ya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Yesaya sudah datang memperingatkan mereka agar mereka kembali kepada Allah ya, agar mereka
meninggalkan dosa-dosa penyembahan berhala mereka. Tetapi kita melihat bahwa apa yang terjadi adalah orang-orang Israel ya, yang bagian utara maupun bagian selatan, raja-rajanya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya juga sudah mengatakan kepada mereka, kalau mereka tidak kembali kepada Allah, ya, maka negara mereka akan dihancurkan. Karena kita melihat sejarah Israel. Tanpa Allah mereka tidak ada kekuatan. Tanpa Allah mereka tidak mampu melawan bangsa-bangsa yang mau mencoba menyerang mereka. Ya, jadi di sini Yesaya mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, mereka tidak mau. Sehingga apa yang terjadi? Kedua negara ini baik bangsa ini baik di utara maupun selatan, mereka mengalami kekalahan ya terhadap bangsa Asyur. Bangsa Israel yang bagian utara itu terlebih dulu runtuh gitu ya. Jadi pada waktu mereka diancam oleh Asyur ya, mereka telah ditaklukkan oleh Asyur, ini di utara ya, sudah ditaklukkan oleh Asyur. Ternyata raja daripada bangsa atau negara daripada utara itu, mereka malah datang kepada bangsa Aram untuk minta tolong. Maka bangsa Asyur ngamuk dah gitu ya, lalu diserang habis-habisan, dihancurkan, rajanya ditangkap, terus rakyatnya ditawan ya, dibawa ke Asyur untuk menjadi budak begitu ya. Jadi utara sudah terlebih dahulu hancur ya, utara sudah terlebih dahulu hancur ya. Kemudian bagian selatan mereka juga mengalami kehancuran, tetapi mereka masih bisa bertahan dan tidak ditawan, tetapi mereka tetap dijajah oleh bangsa Asyur ya. Nah, bangsa Asyur adalah satu bangsa yang begitu kejam ya. Sampai di dalam sejarah mengatakan itu kalau orang-orang jajahannya itu ya, rakyatnya itu bisa sampai dikulitin, kulitnya dikulitin, dikasih garam terus dijemur begitu ya. Itu begitu sadis ya terhadap orang-orang atau bangsa-bangsa jajahannya. Sehingga kita melihat pada waktu Yunus ya diutus untuk pergi ke Niniwe, dia nggak mau ya, karena dia pernah mengalami begitu kejamnya ya orang-orang Asyur. Nah, itu yang dihadapi oleh kerajaan utara maupun kerajaan selatan, situasi kondisi daripada keadaan umat Allah pada waktu itu. Nah, sehingga akhirnya datanglah Yesaya di dalam tulisan dari ayat 1 sampai ayat 6 ini ya. Kemudian yang kedua dari latar belakang penulisan ini adalah bahwa Yesaya bernubuat tentang kedatangan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Ya. Yesaya menubuatkan satu hari ya bahwa Mesias akan datang. Mesias akan memberikan pengharapan ya. Di dalam situasi kondisi yang tidak ada harapan. Ya, kita lihat bahwa ada 3 hal yang akan dibahas di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, yang pertama adalah Tuhan Allah memberikan harapan di tengah tidak adanya harapan. Ayat 1 dan ayat 2. Ya, tidak ada harapan. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu dan juga Yehuda waktu itu tidak ada harapan karena mereka ditawan, dibawa ke negeri pembuangan di Asyur yang begitu kejam yang menjadikan mereka budak. Rajanya ditawan, kerajaannya dihancurkan. Tidak ada apa-apa lagi sepertinya. Sudah hancur, sudah tidak punya kerajaan, sudah menjadi tawanan. Demikian juga dengan Yehuda yang dijajah, yang tidak bebas lagi, yang hidup di dalam kungkungan oleh penjajah. Mereka tidak ada harapan, tidak ada pertolongan sepertinya. Karena mereka jauh daripada Allah, mereka tidak mau datang kepada Allah untuk minta tolong. Malah negara utara minta tolongnya kepada bangsa Aram, tapi tidak mau datang kepada Allah. Situasi dan kondisi di mana mereka hidup di dalam ketertekanan, hidup di dalam
jauh daripada Allah, sendiri berjuang, tidak ada pertolongan karena mereka tidak mau minta tolong. Kemudian kita melihat situasi kondisi tidak ada harapan daripada umat manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam dosa, yang tidak mampu melepaskan diri. Sepertinya tidak ada harapan. Manusia yang berdosa, yang akan binasa, tidak ada yang menolong. Di dalam situasi yang kondisi ini kita lihat bahwa Yesaya menggambarkan keadaan umat Allah maupun umat manusia seperti apa? Padang gurun dan padang kering. Padang gurun dan padang kering. Ya, kalau kita lihat padang gurun dan padang kering adalah satu bagian tanah ya, atau sebidang tanah yang begitu luas ya. Kalau dikatakan padang gurun kita pasti sudah pernah nonton gitu ya di film-film gitu ya. Begitu tandus, tidak ada kehidupan yang begitu semarak di sana. Begitu sepi, begitu gersang. Karena tidak ada air. Mungkin ada daerah-daerah tertentu ada oasis ya, di situ ada tanaman, misalnya ada kurma apa gitu ya. Tapi lebih banyak tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan tumbuhan di sana. Karena begitu gersang, begitu sepi. Dan padang gurun juga banyak sekali perampok. Orang takut ya kalau udah ke sana mereka dirampok gitu ya. Karena tidak ada yang menolong. Kemudian padang gurun dipercaya di sana banyak jin-jin gitu ya. Banyak jin-jin gitu ya. Banyak kuasa-kuasa gelap begitu. Itu dipercayai oleh orang-orang zaman dahulu. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa situasi kondisi padang gurun yang begitu kering, begitu sepertinya tidak ada harapan untuk bisa tumbuh sesuatu, untuk bisa ada sesuatu hal yang baik di sana. Tapi kita lihat di sini digambarkan oleh Allah, umat Allah pada waktu itu dan juga umat manusia seperti padang gurun dan padang kering. Ya, sesuatu yang sepertinya tidak mungkin akan ada kehidupan yang semarak di sana. Ya, kemudian keadaan umat Allah juga digambarkan ya, dan umat manusia digambarkan seperti padang belantara. Seperti padang belantara. Padang belantara adalah sebuah tanah ya, sebidang tanah yang luas, tetapi diabaikan atau tidak diusahakan lagi. Jadi dibiarkan terbengkalai, ya, dibiarkan terbengkalai. Kalau di dalam bagian ini konteksnya bisa juga berupa bahwa tanah yang telah dirusak oleh musuh, yang tidak bisa ditanam lagi, mungkin dibakar gitu ya, atau tidak bisa lagi menghasilkan sesuatu sehingga dibiarkan, ya, dibiarkan terbengkalai, tidak terurus. Ya, di sana menjadi tempat yang terasingkan begitu ya. Nah, bagaimana itu menggambarkan kehidupan umat manusia yang ditinggalkan, yang tersakiti, ya, yang terpuruk di dalam ketersendirian. Umat manusia, ya, yang seperti padang gurun, padang kering, padang belantara, ya, yang sepertinya tidak ada harapan lagi, ya, yang tidak ada harapan lagi. Tetapi kita lihat bahwa dalam keadaan yang demikian tidak ada pengharapan, ya, tidak ada kemampuan untuk mereka berjuang melawan penjajah, untuk melawan kehidupan yang berdosa, yang akan binasa. Tidak ada kekuatan, kemampuan, tidak ada pengharapan, karena tidak ada yang bisa menolong. Bangsa Israel yang berharap kepada Aram pun tidak bisa menolong mereka. Tetapi kita lihat di bagian firman Tuhan ini, akan ada perubahan yang besar yang akan terjadi kepada umat Israel maupun kepada umat manusia. Perubahan yang besar yang akan terjadi. Dari padang gurun, padang kering, padang belantara, akan mengalami satu perubahan yang besar. Apa yang akan terjadi? Dikatakan di sini, seperti bunga ia akan berbunga lebat.
Bayangkan, padang gurun dan juga padang yang kering yang tidak mungkin bisa tumbuh tumbuhan di sana. Tetapi di tangan Allah akan tumbuh, katakan seperti bunga mawar, dia akan berbunga lebat. Ketiga Allah yang bekerja di dalamnya, Allah memberikan pengharapan, Allah memberikan satu perubahan di dalam kehidupan umat Israel maupun umat manusia. Ketika dia datang, dia akan memberikan itu semua. Perubahan itu, ya, hidup yang akan dia berikan, yang begitu indah, yang akan Tuhan berikan kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, dikatakan akan ada sorak-sorai yang besar yang terjadi ketika Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Dari yang tidak ada pengharapan untuk mencapai kemenangan, tidak ada pengharapan untuk hidup dalam sukacita, dari tidak ada pengharapan untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah. Allah sendiri yang datang untuk menolong mereka. Allah sendiri yang akan datang untuk menolong setiap umat manusia. Di dalam tidak ada pengharapan, di dalam kehidupan dosa mereka. Di dalam kehidupan pengharapan, di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sepertinya tidak mungkin. Tetapi Allah sendiri yang datang. Dari kehidupan yang seperti padang gurun, dari kehidupan yang seperti padang kering maupun padang belantara, menjadikan seseorang dapat bersorak-sorai. Karena Allah hadir, karena Allah datang, memberikan itu semuanya kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan bahwa orang Israel maupun umat manusia akan menerima kemuliaan ketika Allah datang di tengah-tengah umat manusia. Kemuliaan Allah akan diberikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tentu sudah menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan. Bayangin, kita yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam keterpurukan, yang seperti padang gurun, padang kering, padang belantara, yang hidup jauh daripada Allah, yang hidup di dalam ketertekanan karena dosa, tertekanan dalam hidup kita. Tapi ketika Allah hadir dalam hidup kita, kita yang berdosa, kita yang harus binasa ini, kita menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan. Kita kembali menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan karena Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Selain kita menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan, kita juga melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita melihat kebesaran Allah, kita melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Kita melihat kekudusan Allah dalam hidup kita. Kebesaran Allah yang begitu nyata dalam hidup kita. Dari kehidupan yang seperti padang gurun dan padang kering, padang belantara, kita akan diberikan kemuliaan. Menjadi anak-anak Allah dan bersatu dengan Allah. Itu yang terpenting kita lihat. Dengan bersatu dengan Allah, maka kita boleh melihat sekali lagi kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Pada waktu kita masih di padang gurun, masih kita hidup di dalam padang kering, waktu kita masih hidup di padang belantara, kita tidak melihat. Kita tidak mengalami bagaimana luar biasanya Allah itu dalam hidup kita. Jadi kita melihat ketiga Allah hadir, ketiga Allah yang bekerja, ketiga Allah yang menolong, bukan Israel yang cari, bukan kita yang cari, tapi Dia yang datang untuk kita. Jadi kita ada satu perubahan yang besar.
Dari seorang yang akan binasa, kita menjadi seorang yang dimuliakan, melihat kemuliaan Allah, dan diberikan satu jaminan untuk hidup yang kekal. Hal yang kedua, ya, di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat, Allah menghibur mereka yang putus asa dan tawar hati. Apa saja yang Allah lakukan untuk orang-orang yang demikian? Firman Tuhan mengatakan, Allah akan menguatkan tangan yang lemah lesu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tangan yang lemah lesu itu menggambarkan apa? Yaitu tangan yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Menggambarkan ketidakberdayaan seseorang. Teman saya mengalami stroke gitu ya. Dia cerita sama saya. Otaknya perintahkan tangannya mau ambil gelas yang ada. Tapi nggak bisa bergerak, nggak ada tenaga. Sengsara nggak? Sengsara dia bilang gitu ya. Sengsara. Manusia yang hidup di dalam putus asa tidak bisa melakukan sesuatu. Sepertinya tidak ada semangat, tidak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu. Di sini Allah juga menggambarkan Allah akan meneguhkan lutut yang goyah. Orang yang tidak ada kemampuan untuk berdiri dengan baik, apalagi untuk berjalan. Tidak ada kekuatan untuk boleh berjalan, melangkah. Dikatakan Allah akan menguatkan orang-orang yang tawar hati. Orang yang penuh ketakutan, yang tidak ada semangat lagi, yang tidak ada kemampuan lagi. Hilang keberanian, kecewa, putus harapan, putus asa. Allah akan datang sendiri untuk menolong mereka. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita tidak selalu lancar. Ada waktunya kita merasa benar-benar putus asa. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ada orang, dia merasa putus asa, dia tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Apalagi situasi, kondisi pada saat ini, ekonomi begitu tidak baik. Rasanya tidak ada jalan, buntu gitu ya. Mau kerja, gak ada kerjaan. Cari uang susah. Tekanan dari kepada rumah tangga, kesulitan yang dihadapi demi kesulitan, rasanya berat, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Tapi ingatlah, kita yang sudah menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia ada untuk kita, Dia telah datang. Dia akan menolong kita. Dia akan menguatkan tangan kita yang lemah lesu ini, yang tidak berdaya. Dia akan menguatkan, meneguhkan lutut kita yang goyah ini loh, yang tidak ada kemampuan lagi untuk melangkah. Dia juga akan terus menolong kita pada saat kita hidup di dalam ketakutan. Tidak ada semangat lagi, tidak ada kemauan lagi. Ada orang-orang dia rasa bohot nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Stres, depresi. Tidak ada keberanian. Mungkin kita kecewa, putus asa, nggak tahu kecewa sama mungkin orang-orang di sekitar kita. Kecewa pada Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan hadir, datang untuk kita. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Bagaimana Allah hadir. Allah sendiri yang akan datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umat manusia. Tentu kita juga yang sudah percaya kepada Dia. Yang sudah menerima kedatangannya. Di sini berarti bahwa Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita.
Betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Dia datang sendiri. Dia adalah Allah yang maha besar. Allah yang tidak terbatas. Dia mau datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk umatnya. Untuk orang-orang yang dikasihinya. Untuk orang-orang yang mau datang kepadanya. Allah menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita. Dia mau datang sendiri. Dia tidak mengutus malaikat, ayo selamatkan. Umat manusia tidak. Tetapi dia datang sendiri. Menjadi manusia yang terbatas. Menjadi manusia yang rela mati di atas kayu salib untuk kita. Ia datang sebagai manusia, dia mau menyelamatkan kita. Dia mau mati bagi kita. Dia bukan hanya hadir untuk menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan, untuk dibawa kepada hidup yang kekal. Tetapi dia juga selalu hadir dalam setiap saat, dalam setiap hidup kita. Dia hadir, dia datang, dia tinggal di dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita, dia selalu menguatkan kita, dia selalu menghibur kita. Di dalam setiap keadaan kesulitan sekalipun. Allah hadir, datang untuk kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingat bahwa dia hadir, dia datang untuk kita. Yesaya nubuatkan di dalam kitab Yesaya dia akan hadir. Tetapi saat ini dia sudah hadir untuk kita. Biarlah kita selalu hidup bersandar kepada dia. Kita bisa selalu percaya kepada dia. Kita tidak sekalipun kita meninggalkan Tuhan dengan datang kepada orang-orang yang lain yang mungkin kita anggap bisa menolong kita. Atau mungkin seperti bangsa Israel yang datang kepada bangsa Aram untuk minta tolong dan tidak mau datang kepada Tuhan. Ingatlah selalu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, datang kepadanya. Tetap setia, tetap beriman kepadanya. Tidak menyembah kepada berhala-berhala. Mengutamakan hal-hal yang lain daripada Tuhan kita. Sehingga kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga mereka hidup di dalam ketersendirian. Berperang sendiri tidak menang. Malah mereka ditawan. Tidak ada kemampuan tanpa Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin akan bisa mencapai kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh sukacita kalau bukan dengan pertolongan daripada Allah. Datang kepada dia. Kita jangan seperti orang Israel, orang Yehuda yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan bangsa lain. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan, niscaya ketika kita mengalami kesulitan yang sebesar apapun, kita akan dihiburkan, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, kita akan ditolong oleh Allah kita yang telah hadir dalam hidup kita. Kita jangan katakan bahwa aku tidak mampu, tetapi Tuhan mampu untuk menolong kita. Hal yang ketiga, poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah pada waktunya Allah akan memberikan sukacita keselamatan. Pada waktu itu apa yang akan terjadi? Ya, beberapa hal dikatakan di sini, yaitu adalah mata orang-orang buta akan dicelikkan. Telinga orang tuli akan dibukakan. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang bisu akan bersorak-sorai. Satu hal yang begitu luar biasa. Orang yang tadinya buta, tidak bisa melihat Allah. Orang yang tadinya tidak bisa melihat kebenaran. Ketika Allah hadir, Allah akan mencelikkan semua itu. Ya, termasuk kita. Sehingga kita bisa melihat siapakah dia. Dan kita mau percaya kepada dia. Ya, kita lihat bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi dalam kita.
Tuhan telah menolong kita, ya, bukan hanya pada saat kita tidak berdaya, tetapi Dia juga menyelamatkan hidup kita. Pada waktu Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya, kita lihat bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar lepas dari masalah, lepas daripada penjajah, tetapi keselamatan itu adalah ketika kita diselamatkan untuk hidup yang kekal, terbebas daripada dosa. Itu yang dijanjikan oleh Yesaya, oleh Allah melalui Yesaya. Nah, orang bagaimana yang akan mendapat sukacita keselamatan? Katakan orang-orang yang telah dihinggapi cacat tubuh yang permanen, seperti orang buta, orang tuli, ya, orang gagu, ya, orang bisu, ya. Dan bagaimana kita lihat dengan keadaan orang-orang lumpuh gitu, ya, yang sepertinya tidak bisa lepas lagi karena permanen. Lumpuh nggak bisa melakukan apa-apa, ya, bisu udah nggak bisa ngomong gitu, ya, tuli nggak bisa lagi gitu, ya, buta gitu. Tapi kita lihat kehadiran Allah membawakan satu sukacita yang besar, ya, seorang yang mengalami cacat permanen, ya, yang tidak bisa lagi disembuhkan, tetapi di tangan Allah semua itu disembuhkan, ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia melakukan hal-hal yang demikian, ya. Pada waktu Injil, kita lihat di dalam kitab Injil gitu, ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang demikian. Itu menandakan bahwa anugerah Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dunia. Nubuat daripada Yesaya sudah terjadi saat ini. Dia sudah hadir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum menyambut kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, maukah kita menyambut Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagi kita yang sudah benar-benar percaya kepada Dia, maukah kita hidup mengandalkan Dia? Dia sudah hadir, Dia siap menolong kita, Dia siap menuntun kita di dalam segala keadaan kita. Maukah kita terus beriman, percaya pada Dia, mengandalkan Dia, dan kita mau selalu hidup di dalam keselamatan itu, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang tadi dikatakan, yang dimuliakan, sehingga melalui hidup kita Kristus itu dinyatakan. Kemuliaan Allah bisa dinikmati, bisa dirasakan orang lain juga. Biar firman Tuhan saat ini sekali lagi menolong kita, mengingatkan kita bahwa Ia datang untuk kita. Dia akan datang, Dia sudah datang. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sekali lagi mengingatkan kami melalui Yesaya pasal 6 ayat 1, pasal 35 ayat 1 sampai 6 ini. Bagaimana kami orang-orang yang sudah menerima kedatangan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami sudah menyambutnya. Biarlah Tuhan, kami yang sudah dimuliakan, kami juga mempermuliakan Engkau di dalam hidup kami. Dan membawa banyak orang juga boleh menjadi orang-orang yang lepas daripada padang gurun, padang kering, padang belantara. Menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang bersorak-sorai, orang-orang yang terus dikuatkan. Karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara, saat ini kita mau ungkapkan rasa syukur atas berkat Tuhan yang masih kita rasakan sampai saat ini melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui QR Code atau melalui rekening yang tertera di layar saudara. Ayat persembahan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. 弟兄姐妹们，这个时候我们要表示感谢神的祝福。奉献通过银行的转账号码在荧幕上。
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 腓立比书第4章第6节到第7节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要祷告神所赐出入以外的平安，并在基督耶稣里保守我们心怀意念。 Doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat pagi hari ini juga kami datang membawa persembahan ya Tuhan. Ini sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan dan iman kami bahwa Engkau lah yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami ingin mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan dan berterima kasih. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya Tuhan sehingga Engkau juga berkenan memakainya ya Tuhan untuk menjadi maksud-Mu dan tujuan-Mu ya Tuhan melalui gereja ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tidak tahu hari esok akan seperti apa. Namun yang pasti saat kita berjalan bersama Tuhan, langkah kita akan selalu dituntunnya dan tangan Tuhan akan selalu menopang dan memimpin jalan kehidupan kita. 我们不知道明天是会做什么，但是我们知道神与我们同在，我们的脚步周神支持，上帝的手支持我们，引领我们的生活。 Kita naikkan pujian, ku tak tahu kan hari esok. Tian 将如何？每一天成为主我不见明天的阳光，因明天我不晴朗，我不要为将来忧虑，因我心主的意志，我今天有一种东西，因它是前面路程，有许多未来的事情，我现在不能识透，但我知谁掌管明天，我也知谁牵我手。 Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Mari saudara, saya mengundang setiap kita untuk Balai Bangkit berdiri. Kita naikkan satu pokok doa syafaat, berdoa untuk perubahan cuaca di Indonesia, hujan dan panas, agar Tuhan yang menolong dan memberikan kita kesehatan yang baik dan terhindar dari virus COVID-19. Dan setiap kita bisa tetap menjaga kondisi tubuh kita dengan makanan yang bergizi, vitamin, dan juga minum air yang cukup. Mari kita berdoa, buka suara. 主内的弟兄姐妹，让我们站立，为某一事向祷告。
为在细减我国极端气候祷告，使上帝帮助并为我们提出健康，避免新冠病毒的传染。我们每个人都可以通过营养食品来为身体健康，以及喝足够的水。 Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk kondisi Indonesia di Tuhan dalam cuaca. Tuhan kami berdoa kadang panas, kadang hujan yang begitu lebat. Tuhan yang boleh pimpin dalam cuaca ini Tuhan. Kesehatan kami sungguh boleh Tuhan yang boleh pimpin, dan Tuhan yang menjaga kami Tuhan melalui makanan kami, melalui minum Tuhan, melalui vitamin kami boleh menjaga kondisi tubuh kami dan terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kesehatan kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Makasih Bapak. Amin. Mari dengan seluruh umat di muka bumi ini kita ikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan berbahasa Indonesia. 宣告我们的使徒信经，我们用中文的先读一遍，然后用印尼文的读一遍。用中文的先读。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Wahyu 7 ayat yang ke-12. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. 启示录第7章第12节说：“阿门，颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊重、权柄、大力，都归于我们的神，直到永永远远。阿门。” Doxologi. 三一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkah. 弟兄姊妹们，我们仍然站立。Saudara-saudara, kita tetap berdiri. 我们以恭敬的态度，以信心来领受祝福。Mari kita dengan hati yang penuh hormat dan dengan iman kita menerima berkat dari Tuhan. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan memberkati saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan untuk duduk, masuk ke dalam waktu teduh. 弟兄姐妹们，请坐，我们默祷。 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 星期天快乐，祝福大家。